clearly menyampaikan suatu narasi. Di tengah riuhnya percakapan ada suara yang seharusnya didengarkan. Bukan karena ia lebih nyaring, tetapi karena ia membawa pesan. Teman-teman yang bijaksana, mari kita simpan sejenak cerita-cerita kecil untuk nanti agar kita bisa sama-sama menyalakan cahaya pemahaman di ruangan ini. Langsung dari panggung The Second Indonesia China Building Material and Hardware Trading Fair dari WTC Mada 2 bersama My Talk Show. Kepada orang-orang awam, kepada Civitas Academy, kepada para profesional, triggernya, bangunan Kodam, bangunan pemerintah direnovasi. Ruins yang ada itu diperkuat saja. Lah ya itu saya nggak tahu, tapi kan intinya titik temunya dicari lah. mereka memang cirinya Gen Z itu komunal, kolaboratif. Dengan era digital ini kita langsung bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia. Overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek, gimana kalau ada orang yang jadi haters kita. Sebuah desain itu bukan bagus atau jelek, tapi yang ada itu benar. Lalu untuk fabric, kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kalau di kota tua Jakarta dekat laut, lebih parah lagi. Lama-kelamaan memang AI ini bisa lebih cerdas. Saya jadi lebih mager, banyak hal yang disediakan di AI. Pasti ada ukurannya gitu. Karena kan nggak semua tuh harus kita kuasai. Harus mengalami tapi harus belajar. Belajar, betul. Prepare aja. Dari 18 jam yang kita punya, karena 6 jam kita tidur, kita bisa jadi punya komposisi yang kita prioritaskan untuk si excitement itu. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Xiao Hao. Oh ya. Oke, kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari Mind Talks untuk manajemen WTC yang telah bersedia menghadirkan ruang diskusi yang tentunya akan sangat membangun pengetahuan, akan membangun informasi, menyebarkan informasi kepada kita semua. Kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Unwid Arsitektur. Terima kasih buat teman-teman arsitektur dari Itanas. Nanti kita undang lagi teman-teman dari Universitas Arsitektur lain-lainnya ya yang di Indonesia untuk datang ke sini untuk melihat di mall ini showroom material, produsen material yang ada untuk bisa menambah pengetahuan. Acara ini kita harapkan tentunya membuka wawasan baru kepada kita tentang bagaimana teknologi digital ini bisa mengubah cara kita dalam merancang, membangun, hingga menghadirkan karya-karya yang luar biasa. Narasumber kita ini dia banyak sekali mendesain, dia basically seorang arsitek, tapi kelasnya sudah menasional. Ini salah satu karyanya yang banyak ada di sorot oleh media, yaitu Expo Pavilion Indonesia di Milan. Karya dia berikutnya, ada yang tahu nggak gimana? Tahu? Ini adalah bambu dub yang dipakai pada perhelatan G20. Nah, tahu nggak ini apa? Ini adalah karya instalasi dia di acara Joyland Festival baru beberapa hari kemarin. Kalau gitu, give some love. Saya panggilkan Ruby Rusli. Welcome on stage. Oke, lu mau di mana? Mau di sini? Mau di sini? Ayo sini. Gua tadi ngejelasin mengenai karya lu di bambu. Gua ngejelasin pavilion. Sampai terakhir di Joyland nih baru nih di berita kemarin. Jadi gua pengen nanya, siapa Ruby Rusli ini? Saya tuh terutama nih buat teman-teman mungkin ada yang profesional atau mungkin juga ada banyak adik-adik, jadi saya cerita aja. Bahwa dia waktu saya seumuran kalian, gitu. Banyak maunya saya. Jadi kuliah, tapi juga kemudian... Lu kuliah di Bandung? Kuliah di Bandung, saya kebetulan di Parahyangan. Budak Bandung nggak dikit? Oh, Bandung. Ya gitu, jadi di Bandung saya kuliah di Impar. Tapi saya juga waktu itu aktif di satu tempat namanya Depot Kreasi Seni Bandung. Itu DKSB, atau mungkin kalau teman-teman mengenal sekarang namanya Rumah Musik Hari Rusli. Saya tuh kuliah di arsitektur, berkesenian, tapi saya punya master di Operation Management dan Management Information System, MBA di University of Missouri, USA, Amerika. Jadi saya, kalau bakal hayam nih, ke Sunda, jadi kuliah arsitek, berkesenian, kemudian ngambil bisnis gitu. Dan kembali ke ada 3 kuadra. Ada 3 kuadra, betul.
kembali ke Indonesia jadi arsitek. Nah, tapi anyway, ternyata saya menyadari satu kerja dan itu bukan buat saya kembali ke Indonesia. Saya jadi arsitek, kuadran itu membuat saya sekarang menjadi, saya bisa bilang apa yang kita buat adalah, mungkin ya, cocok adalah spatial experience. Gua kan kenal lu cukup lama. Tapi tiba-tiba gua dengar nama lu lagi, lu terlibat di acara levelnya presidensi ISEC. Bambu Doom gitu ya. Itu bukan residen gitu ya. Itu mungkin instalasi atau konstruksi gitu ya. Terus lu terlibat lagi di kemarin sebelumnya Milan ya, sebelumnya kan Pavilion Indonesia lu keliling. Itu gimana ceritanya kok lu bisa ke situ gitu kan? Jadi arsitektur adalah percampuran dari ilmu sebelah kanan dan sebelah kiri. Arsiteknya, arsinya ada, teknologinya ada, hobinya ada. Tapi kita harus mengerti manusia. Manusia juga harus mengerti tentang bagaimana tugas dan lain-lain. Nah, tapi produk kita 3 dimensi. Nah, saya punya sebuah instalasi string. Jadi kita mencoba membuat gambar string ke instalasi itu. Jadi kita punya bentukan di mana kita membuat 3 dimensi langsung tanpa ada tanpa ada identitas apakah itu arsitektur atau interior. Itu yang dibikin di efek rumah kaca, makanya bagus sana. Oke, jadi di saat kita bicara 3 dimensi, saya belajar dari arsitektur. Oke, ini kan berarti kalau lu tadi cerita ya dengan ya sepintas tadi ya kita highlight karena karya-karya lu. Ini kan tuh berarti tadi benar, lu mencampurkan antara di arsitek gitu, tapi bagi lu sendiri gua melihat lu mencampurkan lagi nih sebetulnya. Sekarang gimana lu bisa mendesain instalasi kalau lu sendiri tidak tahu dunia showbiz atau apa ya? Iya nggak sih? Jadi di saat kita berbicara ruang itu punya karakter di mana kita ada briefnya lah ya, bahwa ini harus terbuka supaya yang jual kiri kanan kelihatan gitu. Kalau enggak nanti manajemen akan susah menjual yang atas kalau misalnya dia tidak terlihat. Iya. Jadi brief seperti itu harus dimiliki oleh arsitek buat mendesain. Nah, brief yang sama itu dilakukan sama kita, contohnya nih, itu sebelah kanan, itu kita bikin panggung tuh. Panggung itu yang main Lukman Sardi, ada Reza Rahardian dan lain-lain lah gitu. Jadi yang kita coba, ini biar buat adik-adik ya, membayangkan ya. Gue sambil jalan-jalan ya, yuk. Gitu. Nah, ini. Di saat kita membuat ruang, ini saya bikin satu kotak nih, kotak gitu. Jadi kita bilang, ada satu setting, langsung cerita tadi ya Ju ya. Ada satu setting di mana kita harus bikin satu ruangan, 5 ruangan Ju. 5 ruang yang berbeda-beda tapi harus cepat perubahannya. Gini, kamu perhatiin deh, ini kotak ya. Dia duduk ya, jadi kursi kan. Dia di sini jadi meja, kotaknya sama ya. Kalau dikilangin semua kotak. Jadi sehingga waktu kita bilang kursi, kita tidak perlu punya ini. Kursi didudukin, meja ditaruh gelas gitu. Yang kita bikin perbedaannya saya cuma bikin 5 jendela ruangan tersebut. Dan pelajaran ini kita bawa kemana-mana, kita bawa ke kita bawa ke dia KTT di saat ada satu branding yang harus kita taruh bahwa ini ada kita waktu itu ngejual Labuan Bajo. Labuan Bajo itu ini habis COVID, jadi habis COVID, jadi kita jual KTT yang kita bawa ke pariwisata ya. Jadi settingnya itu adalah setting Labuan Bajo. Lalu pindah ke JCC. Oke, itu JCC. Nah waktu ke JCC dibilangin bikin apa di JCC? JCC Jakarta gitu. Saya bilang wah kalau di Labuan Bajo ada pemandangan di Bali ada gitu. Artinya di situ lu mencoba merancang untuk para tamu dapat mendapatkan gambaran Indonesia. Betul. Karena kan kalau yang tadi yang kita ngobrol sebelumnya, bahwa di saat kita ngomong KTT ada yang kita sebut namanya nation branding. Nah, yang menarik adalah karena dia disiarkan ke seluruh dunia, sehingga ruang yang tadi kita cerita tentang ruang tadi, kita bawa ruang ini menjadi ruang layar kaca nih. Gitu. Sehingga di saat kita mendesain satu bentuk 3 dimensi gitu ya, tapi kita harus memperhatikan di mana bila kamera ini mendekat seperti ini. Ada G20 di situ. Gitu. Waktu dia mendekat ada nama. Jadi kita bicara ngomong medium, kita ngomong close shot, kita bawa luar. Jadi satu ruang, jadi ruang itu bisa sangat berbagai macam tergantung konteks. Nah, tapi tadi barusan lu presentasi ya. Mungkin istilahnya kalau teman-teman desain itu kan berarti tadi lu bilang G20-nya kelihatan gitu ya. Ini mungkin kalau istilah basicnya merancang tapi ada
spot untuk Instagramable. Mungkin ya itu yang sangat sederhananya. Tapi lu membuatkan lebih lagi dari itu. Jadi gini, Instagramable itu bisa bagus, bisa jelek. Intinya adalah kita bisa mendesain sesuatu, tapi kita sadar bahwa ada satu tempat-tempat di mana kita bisa, ini Instagramable banget nih gitu. Kalau mau Instagramable. Tapi intinya adalah sebuah fokus di mana kita mencari cerita atau kita bilang fokus visual yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat apa yang mau kita perhatikan. Kalau ini kan visualnya kan kita melihat bahwa ada satu ada satu pemimpin-pemimpin dunia sedang berbicara di Labuan Bajo. View-nya tapi itu. Gitu. Ya. Jadi kalau orang lihat di mana ini gitu. Oh, Labuan Bajo, and then kita Google. Tujuannya begitu gitu. Bi, ini kan lu dari tadi cerita, ini kan berarti lu sebagai seorang desainer. Ini berkolaborasi dengan banyak pihak dong. Iya. Tadi lu bisa tahu dengan event organizer-nya, apalagi presidensi kelasnya ya. Pasti ketat gitu, perfect. Sejauh apa cara lu berkolaborasi dengan mereka dengan mempergunakan digital? Nah, tema kita kan itu tuh. Nah, jadi satu hari saya bikin satu instalasi. Ini instalasi saya kalau lihat tuh string ya, string instalasi. Mungkin buat arsitek biar mengerti kenapa saya bikin string. Tadi awalnya nih. Karena gini, waktu kita mendesain jadi arsitek nih, kita desain tuh ada satu fenomena di mana arsitek tuh lagi ribut nih. Tentang kayak, oh desainnya itu, oh ini gayanya nggak seperti ini, langgamnya klasik dan segala macam kayak gitu kan. Nah, saya bilang, mungkin nggak kalau saya ambil semua pelajaran saya tentang ruang, lalu kita tidak berbicara arsitektur secara seperti itu, tapi kita bicara tentang dasar. Dasarnya kalau buat saya titik garis bidang. Titik garis bidang, oh ya. Menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi ruang. Gitu kan. Nah, jadi semua yang dilakukan adalah satu garis yang banyak menjadi bidang dan menjadi ruang. Meruang ke dalam satu langsung, tapi tanpa ada gangguan, kita nggak ngomongin langgam. Nah, cuman dia harus dibawa satu bentuk pergerakan yang kita bisa bikin lewat cahaya, moving cahaya atau berpenari. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kita bikin diminta. Nah, cuman challenge-nya begini. Yang itu jarak dari kiri ke kanan, Dra, itu kira-kira sekitar 40 meter. Gitu tuh. Dan ketinggian tebingnya itu 12 meter. Jadi kita bikin structure di bawah tuh. Jadi kita bikin structure, lalu kita lihat, jadi kenapa ditembak? Karena kita pengen bikin satu, jadi kalau si string ini, dia punya kedalaman tuh. Jadi kita bikin satu visual digital bekerja sama Seeds waktu itu. Kita bikin gambar di mana kita bikin kayak roh itu kan waktu itu Garuda Wisnu ada Wisnunya ya. Kita bikin roh dari bawah, kita bawa ke atas, lalu gambarnya masuk ke GWK. Gimana lu sebagai seorang mentranslasikan bahasa lu melalui digital pasti kan? Outputnya ke teman-teman yang bidangnya mungkin berbeda kan? Ini kan kolaborasi ini loh. Iya. Nah jadi di saat ada keinginan seperti oke ini seperti ini dan segala macam, jadi kita juga mencoba menerjemahkan apa yang dia inginkan, lalu juga kita memberikan suggestion ya gitu ya. Sehingga dan keuntungannya adalah buat ke Mas Wisnu Tama tuh dia orangnya juga sangat peduli dan sangat mengerti arsitektur. Jadi bukan arsitek tapi dia juga sense juga bagus gitu. Karena di train kita kan arsitek terukur ya. Kita ngomongin tentang ketinggian kita punya meter gitu. Kita punya standar kayak pintu 210, 220 kayak gitu misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang menjadi patokan di kita gitu ya. Lu tuh punya gaya komunikasi yang baik berarti, Bi. Oh, alhamdulillah. Soalnya kan lu menjadi arsitek, lu mendesain rumah tapi at the same time lu bisa membawa karya lu masuk ke event-event ini. Skill apa sih yang akhirnya menguatkan lu sehingga masuk ke sini? Ini mungkin buat inspirasi teman-teman, biar tidak kaku gitu loh, Bi. Oke, balik lagi sih sebenarnya produk arsitektur itu tidak mungkin dikerjakan sendiri sih. Saya pun nggak sendiri. Jadi kalau di saat kita ngomong saya itu ada banyak di belakang saya. Di belakang saya itu tim biru namanya, Biru Architecture Anterior. Biru itu bukan warna biru, biru itu dengan nama gue. Itu siapa? Ruby, Rusli, gue malas aja nyari nama. Biru. Jadi Ruby, Rusli gue cari tengah-tengahnya gitu. Biru itu. Jadi ya itulah pemalas tapi ternyata simple dan kita harus bisa memanage designer. Karena kalau misalnya buat teman-teman terutama ya, kayak misalnya gini, kita bisa mendesain rumah ini ya. Satu rumah kita bisa desain, oke. 2 rumah masih bisa. 3 udah mulai pusing nih. Klien-kliennya udah mulai cerewet dan gitu detail. 4 udah nggak mungkin.
Oke. Caranya bisa kita terjemahkan pada berbagai macam, lalu kita coba desain. Gitu. Oke. Ini udah pasti kalau lu bicara tadi ya, lu bisa membuat tim. Iya. Dan mungkin kalau gue bicara lu punya banyak tim, lagi handle banyak project, ini pasti resilient tim. Iya. Pasti lu menciptakan itu. Nah, balik ke digital. Artinya pasti digital itu memudahkan lu kan? Iya. Nah, saya mau ngutip saya ngambil cuplikan video lu, Bi. Iya. Di satu event, Iya. ya kan? Iya. Kalau boleh videonya dikeluarin, saya mau ngambil. Ini statement lu, Bi. Iya. Gue pengen lu bisa menggambarkan apa dari statement ini. Oke. Kalau menurut saya pribadi, karakter ini jadi sangat penting untuk mengetahui sejarah ke belakang, untuk tahu bahwa apa yang kita perbuat ke depan. Karena menurut saya identitasnya itu harus terus bergerak dan berubah. Karena kita pernah punya bangunan candi yang pernah dibilang ini bangunan paling tinggi pada saat itu. Jadi kita pernah advance di satu waktu. Lalu bagaimana di zaman ini? Di zaman 1000 tahun apa mungkin 20 tahun lagi. Bagaimana mencari identitasnya gitu. Sebelah kiri itu sebuah instalasi yang dibentuk oleh robot. Itu di Jerman. Sekarang bata udah dibentuk oleh tangan. Robot semua bisa dihitung. Jadi dibilang future-nya kapan? Future-nya sekarang. Karena kami pun sudah melakukan computational. Gak tahu kapan lagi, ini gak tahu apa lagi yang akan ke depan. Gitu. Jadi menurut saya si identitas arsitektur ini karena kalau lihat dari di zaman dulu dilakukan karena merespon alamnya oleh budayanya, kemampuan keteknikan, ketukangannya dan kesiapan bahannya. Ini pembicaraan lu 5 tahun yang lalu, Bi. Lu bicara futuristic digital. Tadi gambar-gambar digital lu masukin. And then you said that the future is now. 5 tahun yang lalu dia bicara tadi AI ya, tadi kayak gambar-gambar AI. Sekarang hari ini udah AI ya. Dia bicara 5 tahun yang lalu. Cerita, Bi. Menarik, di Buka Talk saya ditanya waktu itu sama orang. Coba kamu bicara tentang identitas arsitektur Indonesia. Gitu. Ini ada satu contoh, ini contoh aja ya. Ini Sarinah waktu itu kita bikin tentang selendang. Selendang kita bikin. Selendang ini, itu kita hitung, gambar itu ada yang tahu grasshopper? Komputasi architecture? Tuh, pada tahu. Jadi kalau kita bicara tentang komputasi architecture, simple kan, kita ngomongin dot ya, titik kan gitu kan, di situ. Nah jadi software sekarang itu sudah bisa menghitung, software sebelah kiri situ tuh. Dia bisa menghitung bagaimana titik-titik di mana kita bisa menggambar dengan mudah lah ya. Lalu kita bikin pola dan lain-lain. Jadi kita kalau ngomong parameter itu adalah parametrik itu parameter, kita bikin parameter kayak misalnya panjang 20 meter atau berapa, kita bisa hitung langsung di komputer kayak kalkulator tapi buat desain ya kayak gitu. Jadi kita bikin itu kemudian kita bawa ke sana. Nah jadi dengan mudah komputer itu sudah bisa bawa ke pabrikan. Cuma buat saya digital itu mesin. Saya butuh sesuatu yang sangat ketukangan Indonesia. Jadi kita ambil mesinnya ke sana, tapi buat nggak hanya melurusnya tetap produk-produk lokal, handmade lokal. Jadi ini komputer, ini parameternya, gitu. Desainnya by digital. Desainnya by digital. Tapi pada saat dia menganyam, pas menganyam ini kelokalan Indonesia. Wow. Karena buat Sarinah, ini contohnya buat Sarinah, kita harus berbicara tentang future, but past. Kenapa gini nih? Gini. Arsitektur kita di dunia begini. Betul? Pasti begini. Enggak begini. Betul enggak? Kenapa coba? Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ega Saputra. Izin menjawab, Pak. Dari mana, Kang? Dari mahasiswa ITENAS. Wah, siap, ITENAS. Belum terciptanya lengkung itu ada garis lurus sama vertikal horizontal. Karena itu bentuk dari awal ya, sebelum menjadi lengkungan. Kalau menurut saya, kenapa di Indonesia lebih banyak yang membuat desain itu kotak ya? Karena mungkin dari segi strukturnya, kalau menurut saya, karena
kalau misalkan kita bikin sebuah bangunan tidak kotak, itu kan jadi apa ya? Jadi pemikiran untuk strukturnya itu ribet. Untuk yang saya tahu dan saya pernah dengar, kenapa sih bangunan di Indonesia rata-rata bentuknya tuh kotak atau memiliki sudut? Karena di Indonesia itu iklimnya itu tropis. Jadi kalau misalnya bangunan itu melengkung, seandainya melengkung seperti di luar sana, untuk perawatannya, karena kan di sini lebih sering hujan ya, jadi air tuh akan tertampung di bagian atapnya. Jadi untuk perawatannya biasanya akan lebih sulit. Makanya kenapa di Indonesia ini banyak bangunan yang memilih bentuk kotak atau bersudut seperti itu sih. Oke. Nah, Bi, tadi ada 3 yang paling mendekati. Sebenarnya nggak ada yang mendekati, tapi saya pilih yang pertama aja karena jawab pertama. Yang pertama tadi AA pakai topi. Yang pakai topi. Karena dia ngangkat pertama kali. Oh, ngangkat pertama kali. Give some love. Tuh, nanti hubungi panitia ya, Alia ya. Apa Bi sebetulnya yang lebih mendekati lagi kalau dari Ruby? Karena kita bisa pakai komputer. Karena? Gini maksud saya. Siapa yang boleh bicara merek ya? Boleh. Software. Boleh. Siapa yang ngedesain pakai SketchUp? Siapa yang ngedesain pakai AutoCAD? Siapa yang ngedesain pakai tangan? Handmade. Makin sedikit nih, begitu makin ke tangan makin sedikit. Jadi gini, tendensi kenapa bangunan-bangunan itu kotak menurut saya, emang betul tentang fungsi dan lain-lain ya. Tapi bahwa ada keseragaman di kita, bahwa edukasi kita memang edukasi barat. Kotak sudut manusia. Manusia itu selalu produknya sudut ya. Alam itu nggak pernah kotak. Alam selalu begitu. Bambu lah ya, bangunan bambu ya. Itu tidak seperti baja, tidak seperti besi. Bambu itu hidup. Lingkarnya yang kanan itu bisa 13 cm, yang kiri bisa 12 cm. Gitu. Di tengah-tengahnya beda-beda. Begitu. Kita mendesain di digital, semua itu digital, semua. Jadi ini tuh kita sambung. Bambu itu kita sambung. Jadi kayak ada 10 bambu kita sambung. Setiap bambu ini tidak pernah ada garis yang sama. Tidak pernah ada garis yang sama. Sehingga waktu tadi kita bilang, tadi teman-teman bilang nggak salah. Begini karena dan lain-lain. Karena apa? Karena material yang kita punya adalah material industri. Gitu. Kita bisa bilang ini material alternatif. Tapi kalau kita ngomongin tentang rumah-rumah tradisional Indonesia, itu bukan cuma rumah yang kotak-kotak, atap panggung padang dan itu lengkung dan bambu. Di Irian juga sama gitu ya. Nextnya deh. Nah jadi pola-pola ini dibentuk karena ada kebebasan material. Handmade structure. Tuh. Handmade structure. Nggak ada yang lurus ini. Nggak ada yang kotak. Tidak ada sudut sama sekali di sini. Arsitektur konstruksi Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Indonesia. Give some love. Ya, gitu. Wow. Kita ngomongin tentang AI ya. Percaya sama saya. Satu hari ngedesainnya kita gimana? VR, bolpen, begitu. Kita mendesain di ruang kita sendiri. Mungkin nggak? Garisnya langsung kita terjemahkan pada AI dan menghitung sendiri secara komputer dan dia bisa terhitung possible, nggak possible, tarik ke sana. Kita punya gambar. Ada tipsnya nggak gimana kita handle si digital ini? Supaya istilahnya tidak tidak terkontrol oleh digital, tapi tetap kita yang mengendalikan nih. Teman-teman nih berarti harus menguatkan apa nih, Bi? Kalau saya bilang begini sih, kita tentunya tidak bisa menghambat atau menolak ya tentang teknologi ya. Betul. Cuman satu yang kemarin kebetulan saya ngasih kuliah di IAI Nasional. Ngomong tentang contemporary regionalism. Mungkin ada yang mengerti sedikit konsep itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana konsep lokal itu bisa menjadi satu bentuk perlawanan sebenarnya. Jadi gini, karena desain-desain di dunia itu sudah menjadi sangat mirip, boxing semua gitu. Oke. Nah jadi contemporary itu melihat nilai-nilai lokal sehingga desain-desain di Indonesia, di Eropa itu menjadi berbeda-beda. Jadi kalau saya melihatnya bahwa mau gimana-gimana kita tetap harus mengerti siapa kita dan bagaimana karena mendesain di Indonesia itu pasti tropis kan ya gitu. Ya. Hujannya, mataharinya dan lain-lain itu yang mungkin harus dikejar gitu. Ya.
Dan arsitek vernakulernya juga kan? Iya, begitu. Nah kalau misalnya kita mau bicara tentang teknologi ke depan, apakah nanti jadi yang dikejar bukan bentuknya, tapi pelajarannya bagaimana kayak rumah. Kemarin ada pertanyaan tentang rumah tradisional. Jadi ada pertanyaan dari saya gini, bagaimana membalance arsitektur tradisional dan arsitektur modern pada desain kita ke depan? Gitu. Terus saya bilang, pernah kepikiran nggak sih arsitektur tradisional? Tradisional kan tradisi ya, Dra. Tradisi itu kan diulang-ulang kan, something yang diulang-ulang gitu. Makanya rumah Padang ya begitu aja gitu, tradisi. Pernah kepikiran nggak? Pada masanya rumah yang kita bilang tradisional itu adalah rumah modern. Pada saat itu. Nah itu yang dipelajari buat sekarang. Jadi sama kayak ini Jo, jadi gue bilang kayak adik-adik arsitek boleh meniru saya atau melihat arsitek-arsitek senior. Mungkin boleh, di sini teman-teman yang lebih beken mungkin ada rekanan-rekanan kayak Andra Martin, Yuri Antar dan segala macam, itu boleh sekali gitu. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana melihatnya. Coba lihat desain-desain mereka pada zamannya mereka. Apa yang mereka selesaikan pada saat itu. Cari konteksnya, pelajari apa yang mereka selesaikan, lalu cari problem kita sekarang. Lalu kita selesaikan gitu.